Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Salam sehat dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Nah, senang sekali Bu Rate bisa menemui panjenengan di mata kuliah manajemen pariwisata. Nah, jadi untuk minggu ini, khusus minggu ini, karena Bu Rate juga menyadari bahwa manajemen pariwisata ini erat kaitannya dengan kuliah kerja lapangan yang di situ juga membahas mengenai sektor pariwisata, maka untuk minggu ini silahkan panjenengan melihat dan juga belajar dari video pembelajaran saya. Kemudian untuk tugas KKL, laporan KKL bisa dikumpulkan nanti melalui Google Classroom di manajemen pariwisata untuk kelas F ya, gitu ya. Jadi saya berikan kesempatan dalam hari ini untuk menyelesaikan laporannya ya. Untuk nanti laporannya saya kasih jeda 1 minggu supaya saya berikan penilaian untuk mata kuliah manajemen pariwisata. Oke, nah kita lanjutkan. Berarti akan lanjutkan mengenai strategi pengembangan dari sektor pariwisata. Oke ya, jadi kalau kita lihat, nah ini masih data yang dulu ya, untuk data pandemi ini juga hampir sama sebenarnya ya keadaan kita ya. Jadi pada pengaruh lingkungan makro terhadap kunjungan pariwisata nasional. Nah, kita atau mulai turun itu ya, karena 2004, 2005, dan 2006 ini turun dengan adanya bom gitu ya, apalagi di keadaan pandemi ya, mulai awal tahun 2020 ya sampai 1 tahun ini juga kita turun karena ada kebijakan untuk PSBB ya, pemberlakuan untuk pengetatan program kegiatan masyarakat maupun industri pariwisata. Ya, bahkan di Bali itu juga kemudian ini jadi mati suri ya, karena beberapa kali diadakan PKM ya, sudah boleh mulai dibuka untuk pariwisatanya, kemudian ditutup kembali karena memang kondisi untuk pasien COVID ini meningkat. Nah, artinya naik turun untuk industri pariwisata. Ya, kemudian pendekatan pengembangan destinasi pariwisata nasional. Nah, jadi ini ada untuk wisata budaya, kemudian wisata belanja, wisata eko, kemudian ada wisata bahari dan juga ziarah gitu ya. Oke, kemudian fokus kebijakannya maintenance, revitalisasi, pembangunan, kemudian ada perintisan pembangunan dan revitalisasi. Nah, program prioritas untuk pariwisata nasional ya. Jadi ini bagaimana cara untuk meningkatkan daya saing pariwisata di Indonesia, maka di sini butuh bagaimana pemasaran pariwisatanya, pengembangannya destinasinya, kemudian program pengembangan kemitraan dan juga program good governance ya. Karena ketika meningkatkan pariwisata di Indonesia ini harus dibutuhkan semua elemen, semua pihak. Maka di sini ada campur tangan pemerintah, ada juga untuk campur tangan dari pemerintah setempat atau pemerintah daerah ya, bagaimana mengembangkan destinasi wisata. Jadi misalkan kalau pariwisata pantai itu tidak hanya kemudian kita melihat pantainya saja. Jadi kalau di Bali misalkan di Pantai Pandawa itu kan hanya awalnya hanya ya udah lihat pantainya aja yang bersih gitu ya. Kemudian dikembangkan lagi ini, oh ternyata di situ dibuat lagi untuk wisata parasailingnya ya, bagaimana untuk meningkatkan animo masyarakat supaya berkunjung ke pantai tersebut. Kemudian dibuat lagi untuk budayanya ya. Apa Bu? Jadi ketika kita sudah melihat pantai, nanti di sore hari ada pertunjukan untuk tarinya ya, tari barong ada, tari rama sinta ada dan lain sebagainya ya, tari kecak ada. Nah, sehingga orang tertarik selain melihat pantainya, mereka juga kemudian bisa menyaksikan dari wisata budaya. Nah, itu ya bisa dikembangkan. Atau di Jogja misalkan ya, di Jogja itu ya orang lebih tertarik ke Jogja gitu ya karena budayanya kental juga ya, ketika kita ingin melihat misalkan kita pergi ke pusat atau Malioboro-nya ya gitu ya, nah maka di situ ada wisata belanja, kemudian nanti biasanya di dekat situ juga ada keratonnya, ketika ada upacara itu bisa juga menjadi
daya tarik wisatawan. Ya, tadi pengembangan destinasi pariwisata. Ya, itu. Ya, tren produk pariwisata di masa mendatang ya, ada ekoturism, bahari, budaya, wisata tematik ya, ini ya, kemudian petualangan kapal pesiar, ruang angkasa. Nah, itu ya, itu juga mulai trending. Nah, pengenalan lingkungan sosial budaya. Nah, jadi di sini ya tentunya ya pengenalan lingkungan sosial budaya ya, semua pariwisata ini tidak hanya kemudian hanya dieksplor untuk tempatnya saja, tetapi harus bagaimana teknologinya, ya, bagaimana industri kreatifnya. Nah, kalau bisa ketika sektor pariwisata di budaya setempat itu ada juga untuk industri kreatif, produk-produk yang diunggulkan di pariwisata tersebut. Maka di sini biasanya ada manik-manik, kemudian ada juga untuk produk yang lain ya. Kalau di Bali biasanya ya banyak, ada dari produk kerajinan gitu ya, kaos dan lain sebagainya ya. Kemudian teknologi yang dibutuhkan ya, jadi kita tidak hanya bisa ya wisata itu langsung ke sana baru beli tiketnya, enggak ya. Biasanya kita bisa reservasi dulu, kita bisa lihat untuk tempatnya, kita bisa lihat reviewnya, tempat itu bagus enggak, itu kan sekarang sudah disediakan ya untuk penilaian-penilaian dari sektor pariwisata tersebut ya. Itu ya bagaimana hotel di daerah sana, misalkan kalau yang menarik di daerah Jawa Timur itu kan ada Jati Park 1, 2, 3, kemudian ada Tanjung Kodok gitu ya, wisata baharinya, Lamongan itu ya. Nah, itu dilihat ya, kalau di daerah Tanjung Kodok itu yang mahal hotelnya ya. Hotelnya ini lebih mahal daripada di daerah Jawa Tengah ya. Tapi di sana kita akan puas karena kita bisa 1 hari bermain full ya. Misalkan untuk Gua Maharani itu nyambung dengan Tanjung Kodoknya. Nah, ini ya, jadi Gua Maharani kalau anak-anak di sana senang karena besar sekali untuk kebun binatangnya. Kemudian bisa nyambung ke Tanjung Kodoknya, permainan-permainan juga banyak di sana, baik anak-anak maupun dewasa. Nah, ini ya, kalau di Jatim Park juga ada, jadi Jatim Park 1, 2, 3, selain ada patung-patung ya di Jatim Park 3, Jatim Park 1 untuk kebun binatang. Nah, suka juga di sana karena ngumpul jadi satu. Nah, daerah Malang juga relatif lebih murah daripada di daerah Surabaya untuk hotelnya. Nah, dari situ kita bisa lihat nih review-reviewnya ya. Enaknya kita mau wisata kemana ya. Nah, itu. Nah, pembangunan berkelanjutan ya, harus diperhatikan dari aspek ekonominya, ya, tarifnya, terus untuk tarif tiket masuk dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau di Semarang itu kan ada ya, mulai ini saat ini misalkan di Gua Kreo, maka di situ disediakan untuk homestay. Kemudian wisatanya tidak hanya kita melihat gua, kita melihat atau kita wisata ke waduknya Jatibarang gitu ya, naik kapal enggak, tapi di situ dibuat untuk tempat foto-foto dengan spot yang menarik ya, dengan murah. Nah, itu juga salah satu daya tarik ekonomi untuk masyarakat sekitar yang menghasilkan juga untuk pundi-pundi uang untuk masyarakat sekitar. Dari sisi ekonomi, dari lingkungan tadi dibentuk ya, hampir semuanya sekarang dibuat homestay, kemudian diseragamkan untuk warna rumahnya misalkan. Nah, itu ya, kemudian aspek sosial. Oke. Ya, bagaimana pariwisata yang berkelanjutan ya, dilihat dari sisi bisnis travelnya. Jadi industri pariwisata ini harus juga melihat untuk sisi transportasinya. Ya, bagaimana transportasinya, mudah didapat nggak di sana? Ya, apakah kita harus kalau misalkan pergi ke tempat tersebut harus butuh 2-3 hari, nah itu udah capek duluan baru wisata. Nah, bagaimana bisa membangun untuk sistem transportasinya ya. Kemudian menarik juga untuk bisa dilihat dari pantainya, kemudian dari misalkan dari keadaan alamnya, netral, kemudian juga sisi budayanya. Oke, nah perencanaan wilayah pariwisata. Nah, ini jadi di situ ada dibuat peraturannya ya, kemudian tingkat ekosistemnya, daerah aliran sungainya seperti apa, misalkan
memang pariwisata tersebut lebih ke sektor untuk daerah sungai misalkan. Kemudian tingkat mikronya, komunitas ekonomi lokalnya, desa budaya lokal. Makanya sekarang sering banyak juga wisata untuk wisata desa, wisata A, B, C gitu ya. Nah harapannya dari ekonomi atau produksi dari penduduk lokal ini bisa itu ya dipromosikan ke dunia luar. Ada desa wisata di daerah Gunung Pati itu banyak ya, supaya di situ produknya adalah singkong, kemudian olahannya ini kemudian dibuat semenarik mungkin. Ya, itu. Atau misalkan kampung batik, nah dia batik Semarangan misalkan, nah dibuat semenarik mungkin sehingga kampung batiknya ini terlihat menonjol ya itu ya. Dan juga ketika di Kota Lama ada kampung batik, kemudian ada museum Kota Lama juga, ada juga untuk kota lamanya juga. Nah ini harapannya ya menarik pengunjung dari situ, karena mulai Semarang ini kan dibangun untuk sektor-sektor pariwisata ya. Jadi kalau saya bisa mengadakan survei, sekarang juga Semarang ini sudah mulai dilirik untuk industri pariwisatanya. Nah, kemudian siklus perencanaan pariwisata. Nah, tujuannya seperti apa, kemudian aksinya seperti apa, baru dievaluasi. Ya. Jadi di sini melihat kebutuhan apa yang diperlukan oleh orang-orang ini ya untuk sektor pariwisata. Kemudian tujuannya, ya, kemudian baru dilakukan aksinya ya. Seperti Semarang misalkan perencanaannya tadinya Kota Lama itu kan daerah yang panas gitu ya, kemudian di situ tidak tertata dengan baik, tapi lihat sekarang bahkan menjadi daya tarik tersendiri ya, apalagi dibangun seperti tadi ada kampung batiknya, sekarang dibangun juga museum batik, museum Kota Lama, walaupun kemarin sempat juga kebanjiran, nah tapi ini sudah diperbaiki lagi. Nah, berarti sistem drainasenya, pengairannya ini harus diperbaiki lagi ya. Nah, sempat juga Pak Gubernur kemarin kok bisa gitu ya. Nah, ini berarti sistem pengairannya di bawah itu belum maksimal. Makanya ini harus diperbaiki, tidak hanya bangun-bangun saja bawahnya ini tidak bagus. Oke. Nah, perencanaan manajemen ya, faktor ekologi sosial merupakan dasar bagi berbagai pemanfaatan yang menjadi dasar tata nilai pengelolaan. Nah, organisasi manajemen ditujukan untuk melindungi ya tata nilai asli saat area dikembangkan. Kemudian produk dan jasa pariwisata ini harus memiliki karakteristik lokal dan khas. Ya, itu tadi ya yang ditonjolkan tadi ya untuk industri lokalnya. Karakteristik layanan jasa pariwisata terletak dari kualitas, pengendalian, dan juga manfaat. Perencanaan manajemen hendaknya berada di konteks pengembangan wilayah ya dan jangka panjang gitu ya. Nah, kaitan ekonomi pariwisata ya dari pemerintah ini tadi ya, semua aspek harus kita gandeng gitu ya, tidak hanya pemerintah, penduduk lokal, kemudian terus juga sektor penunjang, biro perjalanan, makanya harus ada saling kerjasama ya. Nah, manfaatnya ekonomi pariwisata tentunya menambah devisa negara, percepatan pertumbuhan, kemudian rekrutmen ya, tenaga kerja banyak direkrut di industri pariwisata tersebut. Kemudian juga ini yang paling penting, kesejahteraan penduduk lokal ya, mereka sebagai jasa pembantu, mereka membuat produk lokal ya, pemilik penginapan tadi ya. Ya, kemudian ada driver, kemudian mereka jual industri atau produk lokalnya dan jasa yang lain. Nah, produk-produk pariwisata ini harus ya memperhatikan aspek mikro, misalkan ketika dia membuat produk ya kemasannya bagus, kualitasnya bagus, harganya juga tidak terlalu mahal ya, beragam, fleksibel, tersegmen ya dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, kalau aspek makro ya ini nilai tambah pendapatan tenaga kerja ya. Makronya ya kita bisa merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Kemudian aspek makro berikutnya ada transportasi, sisi telekomunikasi, listrik, air, gas, perdagangan, pakaian, hotel dan lain sebagainya gitu ya. Oke ya. Jadi di sini income multiplier ya atau angka pengganda dari pendapatan ini bisa dari
jumlah dan kualitas produk wisatanya, kemudian kebijakan ya, pajaknya ya, kemudian subsidi, keamanan gitu ya. Oke, selanjutnya ya, aspek sosial pariwisata ya, ini ya. Jadi ada penduduk lokal, pemerintah tadi sudah saya sampaikan bahwa semuanya ini harus kita gandeng ya untuk bagaimana supaya menciptakan industri pariwisata yang menarik. Ya. Kemudian peran stakeholder ya. Jadi pemerintah ya, kebijakan fiskal meliputi perpajakan dan tarif, investasi, infrastruktur, keamanan ya, sektor swasta ya. Ini ya misalkan dari sisi fasilitas, ya, tujuan wisata, kualitas pelayanan, kemudian pengunjung ya. Di sini mereka dari aliran ekonomi, pengalaman, pendidikan, lingkungan, nilai lokal, kepuasan, dan juga membentuk opini tentang lingkungan. Kemudian ada penduduk lokal, lembaga masyarakat, ya, dan kualitas lingkungan itu sendiri. Oke, ya. Motivasi tadi ya dari stakeholder, ya, ini masyarakat luas ya, ini mereka bisa memperbaiki kesejahteraan bisnis lokal, peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan masyarakat. Nah, untuk motivasi penduduk lokal menjadi tambahan income, membuka lapangan pekerjaan ya, apresiasi terhadap lingkungan, budaya gitu ya. Jadi budaya yang tadinya hanya ya sudah menjadi budaya saja, sekarang bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan. Ya, itu ya. Kalau untuk pengunjung ya, pengalaman yang baru, kepuasan ya, kita senang. Oh, ternyata di Semarang baik sekali untuk sektor wisatanya ya. Ya, jadi bisa sejarah Semarang ini bisa terlihat cantik, menarik dengan adanya kota lama dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Ya. Oke, dampak negatif lingkungannya ya. Jadi dari situ tentunya ada beberapa dampaknya, misalkan dampak lokal. Nah, penipisan sumber daya alam ya, misalkan dibangun sektor kalau dulu pantai misalkan ya, Pantai Pandawa itu kan membelah bukit ya, akhirnya ya bukitnya jadi terbelah ya, polusi, ya, dampak fisik ya, dampak global ya, menipisnya lapisan ozon karena tadi untuk hutan-hutannya kemudian gundul dan lain sebagainya. Nah, ini harus juga diperhatikan. Ya, pengaruh industri lain ya itu ya. Nah, tapi dampak positifnya tadi dari ekonomi ya kita devisanya meningkat, perencanaannya bagus ya, peningkatan kesadaran lingkungan, pelindungan spesies. Ini juga kalau ini dampak negatif ya, kemudian kesempatan kerja, regulasi. Ya. Oke, nah itu beberapa yang bisa saya sampaikan ya untuk strategi dalam pengembangan pariwisata. Nah, jadi semoga ya ini nanti slide-nya tadi kan sudah ya sistem manajemen operasional ya ini tadi untuk produknya dan lain sebagainya. Nah, semoga nanti bisa dipahami untuk materinya ya. Kemudian 2 minggu lagi akan ada UTS ya, materinya nanti akan saya share semua ya, materi 1 sampai ke 6 ya. Kalau ke 6 nanti panjenengan saksikan untuk video berikutnya. Oke, saya kira itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Matur nuwun.